warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Setianingsi SPD selaku mentor, yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta orientasi Kabupaten Pemalang yang saya hormati. Izinkan saya untuk memaparkan hasil seminar, hasil dari penyusunan laporan tugas orientasi. Yang pertama, laporan orientasi pengenalan dan etika bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Kabupaten Pemalang tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Naftala Amalia Hana SPD. Saya bekerja di SD Negeri 06 Lone, Kecamatan Petarungga. Ini potret dari sekolah kami, SDN 06 Lone. Sebelum memaparkan hasil dari penyusunan orientasi saya bacakan dulu untuk visi dan misi SDN 06 Lone. Yang pertama, untuk visinya yaitu mewujudkan siswa yang berkarakter sehat, cerdas dalam berpikir, terampil, menerapkan pengetahuan yang diperoleh dan berkepribadian sesuai dengan norma-norma negara serta masyarakat yang berlaku di tempat tinggalnya. Untuk misinya, yang pertama, membudayakan masyarakat sekolah yang kondusif dan kepribadian. Yang kedua, membudayakan hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Yang ketiga, melaksanakan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Dan yang kelima, membudayakan disiplin dan taat pada norma dan peraturan di sekolah, masyarakat, dan negara. Untuk judul laporan yang saya ambil di sini, bimbingan guru kelas dalam penguatan peningkatan keterampilan numerasi peserta didik SDN 06 Lone. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu keterampilan numerasi. Keterampilan numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pada rencana kerja tahunan P3K ada 4 jenis kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama yaitu konsultasi tentang kegiatan aktualisasi. Untuk tahapan kegiatannya di sini, yang pertama berkonsultasi dengan mentor atau kepala sekolah. Yang kedua, menerima saran dan masukan dari mentor atau kepala sekolah dalam melaksanakan program. Untuk output atau hasil dari kegiatannya, yang pertama yaitu adanya izin mentor atau kepala sekolah. Yang kedua, tercatatnya saran dan masukan. Yang ketiga, persetujuan dengan mentor atau kepala sekolah. Untuk penerapan nilai berakhlaknya di sini yaitu akuntabilitas, melaksanakan konsultasi secara jelas dan bertanggung jawab. Untuk kegiatan yang kedua yaitu bimbingan guru kelas kepada peserta didik dalam penguasaan peningkatan numerasi pada peserta didik SDN 06 Lone. Tahapan kegiatannya yang pertama yaitu melakukan pendekatan pada siswa. Yang kedua, melakukan observasi, dan yang ketiga, melakukan asesmen. Untuk output atau hasil kerjanya di sini yang pertama membantu menemukan potensi diri peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri pada peserta didik. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan numerasi peserta didik. Untuk penerapan nilai berakhlaknya yaitu adaptif dan kolaborasi. Saya terus berinovasi untuk mengembangkan
mengembangkan kreativitas peserta didik dengan melalui pendekatan, dan saya memberi pemahaman pada peserta didik agar tetap yakin akan kemampuan yang mereka miliki. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan numerasi. Tahapan kegiatannya yaitu menciptakan kerjasama antar siswa. Output atau hasilnya di sini yang pertama, membangun mental para siswa agar memiliki jiwa kebersamaan dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Untuk penerapan nilai berakhlaknya di sini saya ambil yang harmonis, karena saya selalu berusaha memberikan metode-metode latihan yang menyenangkan bagi siswa, dan saya berusaha menempatkan diri saya sebagai seorang sahabat kepada siswa. Untuk kegiatan yang keempat yaitu melakukan pembimbingan pada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan numerasinya. Tahapan kegiatannya yang pertama, membuat jadwal program pembelajaran dalam 1 tahun. Yang kedua, mempersiapkan beberapa siswa untuk menjadi tutor sebaya. Untuk output atau hasilnya yaitu meningkatnya kemampuan siswa dalam numerasi setelah menerapkan berbagai metode, diantaranya tutor sebaya selama pembelajaran. Untuk penerapan nilai berakhlaknya di sini yaitu kompeten, selalu memberikan semangat dan dukungan serta meyakinkan agar siswa bisa memberikan hasil yang maksimal dari mengembangkan kemampuan numerasinya, dapat menghasilkan prestasi yang bagus. Terima kasih. Itu adalah pemaparan dari hasil laporan orientasi saya. Berikutnya silakan, barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Untuk teman-teman, barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada Bu Lala, bagaimana cara Anda untuk meningkatkan keterampilan numerasi? Terima kasih. Akan saya coba jawab ya Bu. Di sini sebenarnya ada berbagai cara untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan numerasi. Di sini yang menurut saya paling tepat yaitu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini kita memberi contoh, siswa itu ketika melewati pasar itu siswa disuruh menghitung berapa pedagang buah, berapa pedagang sayur, seperti itu. Atau contoh lain, ini kita bisa untuk menanyakan kepada siswa berapa jarak dari rumah mereka untuk sampai sekolah. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih atas jawabannya Bu Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Mentu, kami persilakan untuk memberikan salam. Iya, terima kasih. Bagus sekali pemaparan dari Ibu Lala tentang numerasi. Tadi beliau memberikan contoh, misalnya menghitung berapa jumlah pedagang yang ada di pasar. Itu mungkin tepat untuk anak-anak kelas rendah. Nah, masukan dari saya mungkin bisa dipakai juga ketika mau pulang atau ketika masuk kelas. Misalkan anak-anak dibuatkan seperti daftar hadir itu yang dari stick, ada stick, ada nama, di baliknya mungkin ada penjumlahan begitu. Nanti sambil dia masuk ambil stick itu, kemudian dimasukkan ke dalam kotak
presensi. Nah, di baliknya itu dia menjawab, sehingga ada dua kegiatan, presensi dan menjawab penjumlahan atau pengurangan sederhana, mungkin seperti itu. Atau juga bisa ketika mau pulang dengan menconah. Kalau itu diterapkan, sepertinya kami yang orang tua zaman dulu sekolah itu seperti menconah itu kok banyak yang berhasil, karena anak harus di-drill sehingga harus mengingat. Tapi mengapa sekarang untuk perkalian saja anak-anak tidak hafal ya, untuk perkalian 1 sampai 10 misalnya, padahal matematika itu kuncinya kan hanya pipolon, dopeng, porol, langsung itu hanya itu saja. Baik soal seperti apapun hanya itu saja kandungan dari matematika. Mungkin itu bisa diterapkan nanti untuk anak-anak kita, tidak ketinggalan zaman kok. Untuk mode mencoba itu masih bisa diterapkan sampai sekarang untuk melatih anak-anak berpikir cepat. Itu saja mungkin masukan dari saya, Ibu Lala. Terima kasih atas pemaparannya. Terima kasih untuk Bu Setianingsih atas masukannya. Nanti mungkin akan menjadi koreksi untuk saya nih Bu, untuk bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik. Berikut untuk hasil pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk